Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baiklah, untuk malam ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik. Yang pertama terkait tentang jadwal tiketnya. Jadi masih ada ya ketika mohon maaf di sini dalam arti dia ditanya kenapa ada jamaah bilangnya tiket. Namun yang hanya mungkin yang tiket dari beberapa orang yang ada namanya hanya sekitar 1 atau rendah 2 orang dari misalkan 6 orang yang ada. Ingat pidato dari temannya yang terakhir tadi tentang menjaga kebersihan. Ya mungkin beberapa malam yang sudah lewat saya sudah sampaikan boleh temanya itu sama ya, walaupun dengan orang yang berbeda yang mananya, namun dalam pembawaannya juga harus berbeda. Jangan ikut terus temanya itu terus dengan pembawaannya itu terus ya, jadi bosan ya. Pastinya para pendengar jamaahnya nanti akan merasa bosan itu ya. Dan usahakan di dalam berbicara untuk mengekspresikan wajah. Tidak mesti harus senyum ya, dan mesti harus kelihatan bulu giginya. Takutnya nanti ada sisa sepia lupa. Nanti itu yang diperhatikan sama jamaahnya. Nanti jadi manusia gigi jadi manusia. Itu yang ditakutkan. Kemudian yang kedua terkait tentang masalah kesehatan. Untuk kesehatan tentunya mari bersama kita perhatikan bersama, mulai dari kondisi ruangan, kemudian kondisi tubuh ya. Ini sudah berulang kali ketika pagi hari dengan makan yang memang belum waktunya dimakan atau minum. Kemudian yang terakhir, 2 hal yang terakhir. Yang pertama, ini yang sudah saya sampaikan tapi harus saya ulang. Di setiap organisasi ia memiliki bidangnya masing-masing. Katakanlah dia sebagai ketua, wakil, sekretaris dan juga bendahara. Otomatis dari masing-masing dari masing-masing individual ini dia harus melaksanakan tugasnya di tempatnya masing-masing. Misalkan dia jadi ketua, dia mengkoordinir semua anggotanya untuk bisa bekerja dengan kompak. Kalau ingat apa yang menjadi penyampaian guru-guru kita ketika pemilihan ya, baru-baru dilatihnya akan SPPH-nya. Jadi organisasi itu akan berjalan. Misalkan untuk yang sebelumnya posisinya sekarang di kelas 2. Agar organisasi itu berjalan dari kelas 1 sampai kelas 2 sebelumnya, otomatis yang harus terlebih dahulu yang diperhatikan adalah anggotanya. Kalau anggotanya kompak, insya Allah yang lain juga akan ikut kompak. Begitu juga sebaliknya. Apabila anggotanya kompak atau mungkin ketuanya, maaf dalam tanda kutip di sini, agak sedikit enggan menjalankan amanah, maka bisa dipastikan organisasi itu akan runtuh. Membangun fondasi itu sulit, ya, tapi merobohkannya itu yang mudah. Ketika fondasi sudah terbangun, sekarang bagaimana caranya untuk mempertahankan fondasi itu agar tetap kokoh, atau mungkin memperkuatnya biar sampai kalau ada gempa, kalau ada angin topan, fondasi itu tidak akan hancur. Ya, itu ya. Kemudian yang terakhir, jadi untuk diperhatikan ini yang
Alhamdulillah aturan itu sudah dikuatkan kembali, dijalankan kembali. Ingat, itu bukan aturan yang sengaja dibuat, tapi memang sudah menjadi tata tertib di asrama, di pondok. Tujuannya apa? Mendisiplinkan, ya, mendisiplinkan adik-adik biar menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Mohon maaf, dalam hal ini sedikit saja, sedikit cerita bahwa tadi pagi, ya, ngaji ya, maaf, untuk kaitannya itu tentang kelas saya, ada beberapa orang yang telat, dan di sana dia nyelonong. Kaitannya dengan masalah teknis di sini itu adalah adab. Kalau sudah menjadi santri, otomatis kalau pondok kita kan yang menjadi ciri khasnya adalah dua hal, kitab dan teknik, gitu ya. Dan menggunakan pakaian yang rapi tentunya. Jangan nanti apa ya, yang harusnya santri tapi modelnya kayak preman. Ini yang sampai ya. Ingat yang terakhir ini, keluar asrama pakai peci. Aturan itu bukan untuk dilanggar, tapi harus ditaati. Mau tidak mau, suka tidak suka, memang realitanya seperti itu. Kalau adik-adikku komplain, silahkan komplain kepada yang sudah membuat aturan ini, yang sudah membuat tata tertib ini. Berdiri daripada pesantren itu kalau memang sejatinya kita mengharapkan ridho, jangan kita komplain, jalankan apa yang sudah menjadi tata tertib di pondok. Sedikit saja ada komplain di pondok ini, entah itu mungkin karena ya mungkin suasananya yang tak enak atau segala macam, ya itu secara tidak sengaja kita membuat suasana itu dalam arti kita menjelek-jelekan nama dari pondok. Oke, hanya itu saja. Mohon mari bersama kita jalankan apa yang sudah menjadi kewajiban kita di sini. Ini perayaan Pak, kaitannya yang masalah tadi. Jadi mulai besok malam ketika sudah berkegiatan, saya ulangi kembali. Yang di bidang kesehatan, yang di bidang keamanan, kalau sudah jadwalnya berkegiatan, semuanya harus kegiatan. Jangan ada yang bilang, kamu kegiatan, misalkan nih saya yang di bidang kesehatan, kamu obat dos-dos ya obat kurang sehat, coba kamu diam kalau kamu sakit. Nah, biasanya dia sendiri yang menjadi petugas kesehatan, dia sakit namun tidak memperhatikan tubuhnya, dia tidak mau minum obat, dengan niat dia tidak ingin mengikuti kegiatan. Ini yang jangan sampai pemerintah jangan sampai menggunakan dalam arti maafnya terlalu banyak dalam sebuah kebaikan. Alangkah baiknya itu yang ada yang digunakan adalah bersifat mengajak, jangan sampai pemerintah dalam bilangnya adik-adik nih, maka kita bisa mengambil pelajaran dari guru-guru kita. Setiap kali beliau menyampaikan, semua hal yang disampaikan itu semuanya bersifat mengajak, dalam arti menggambarkan bahwa apa yang disampaikan oleh beliau-beliau semua itu sejatinya kembali kepada dirinya sendiri. Oke, hanya itu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca. Assalamualaikum.